saya harus tidak sempit. Dia berpikir secara konversi, bukan secara diversi. Kalau berpikir secara luas, Pak Ustadz, dia akan mengatakan bahasa itu netral. Ya, tidak diperuntukkan hanya satu kelompok agama saja. Maka dari itu, kekristenan mula-mula, ya, itu berjalan berdasarkan yang namanya tradisi suci, bukan Alkitab, karena Alkitab belum dicetak. Makanya kita paham dengan baik bahwa bahasa itu netral. Kalau kita temukan manuskrip-manuskripnya, memang dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Makanya saya katakan rumpun bahasa Semit itu rumpun bahasa yang Semit Barat Laut. Nah, lalu ada satu rabi Yahudi, ya Ustadz ya, saya udah ulang, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Ini Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 4. Kejadian 1 ayat berapa? 6. Apa ini? Ini apa Ustaz? Dan ini sebelum ya, sebelum Islam ada, sudah ada terjemahan itu Ustaz. Sudah ada, dan saya sudah tunjukkan bukti-buktinya menurut bukti ini. Nah, kemudian Pak Ustadz sudah menyinggung yang namanya metodologi penelitian. Pak Ustadz, kalau saya bahas tentang metodologi penelitian dan juga statistik, apakah Pak Ustadz bisa memahami tentang statistik? Kalau kita bahas tentang statistik, saya suka sekali, karena itu bidangnya saya. Tentang penelitian yang betul-betul evidence based. Tahu evidence based gak? Itu berbasis data, ada cross check silangnya, ada data kuantitatif kualitatif. Itu berbicara tentang metodologi yang namanya triangulasi. Banyak metodologi yang kita pakai. Cara kita menginterview, cara kita mewawancara, lalu cara kita menginput, sehingga data itu betul-betul valid. Dari sumber ini, bukan cuma satu sumber saja. Data yang kita butuhkan sebagai seorang monef, monitoring, evaluasi, learning, dan accountability, itu harus data yang valid. Kalau saya bahas tentang metodologi penelitian, Pak Ustadz paham atau tidak? Bagaimana cara menginputnya? Bagaimana cara mewawancaranya? Pak Ustadz paham atau tidak? Saya yakin Pak Ustadz gak paham tentang metodologi penelitian, tentang sejarawan. Makanya buku-buku. Kemudian poin berikutnya, saya gak pernah membawa data abad ke-8, Pak Ustadz. Sedikit pun saya tidak pernah bawa data abad ke-8. Yang selalu saya bawakan itu data abad pertama, bahkan data abad ke-4. Nih Pak Ustadz perhatikan dalam buku ini, ya, selalu buku yang saya paparkan, bukan Google Pak Ustadz. Seorang biarawan abad ke-4 yang dikenal sebagai Santo Maron, ya, abad ke-4 Pak Ustadz, sudah menggunakan kata Bismillah. Beshum ialah Israel. Ini buku. Ini kita baca buku Pak Ustadz, akademis. Kita tidak membaca Google. Bagaimana kemudian Pak Ustadz menanyakan tentang tradisi? Pak Ustadz, ini tradisi suci Gereja Katolik. Jadi sebelum adanya Alkitab yang dicetak, kita berjalan berdasarkan tradisi dulu. Saya lengkap data saya, buku lagi, udah saya baca semua nih. Dari tadi saya tidak pernah temukan Pak Ustadz diskusi dengan saya pakai buku yang dibawa Google. Saya pun bisa pakai Google Ustadz. Gampang banget saya pakai Google, tinggal searching, catat, searching bisa. Tapi saya pingin akademis, pakai buku. Nih buku saya banyak buku saya pakai. Dan buku saya kajian semua itu, sejarah, kajian Alkitab. Saya mau kita diskusi pakai buku nih, ya. Kemudian poin ketiga yang saya catat lagi, saya catat semua nih. Betul, Kristen bukan Nasrani, Nasrani bukan Kristen. Jadi tuduhan-tuduhan kalian tentang kami, tentang kealahan dan lain-lain, dituduhkan kepada Nasrani. Kitab kalian menuduhkan kepada Nasoro, bukan kepada Kristen. Dan satu, Santo Maron itu bukan Nasrani, tapi Kristen, Katolik.
RK, aku minta yang kamu perlihatkan terjemahan bahasa